Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga kian hari kitab suci terejawantah termanifestasi sebagai penghias warga negara di bumi pertiwi. Tentu saja Pancasila, nilai-nilainya yang luhur diterapkan juga dalam sehari-hari. Pemirsa, ada sejumlah pertanyaan, lebih tepatnya permasalahan yang bisa dirumuskan ketika kita berbicara sebagai warga negara, melihat, memapas, mencermati politik. Apakah politik itu buruk atau nista? Yang kedua, bagaimana warga negara pada umumnya menganggap politik itu nista? Dan yang ketiga, mengapa nyaris seluruh warga negara menganggap politik nista? Dari tiga rumusan masalah yang mencoba, atau lebih tepatnya yang kita coba rumuskan di dalam kesempatan ini, harapannya tentu saja agar kita sebagai warga bangsa kian hari semakin dewasa memahami makna politik, sehingga politik tidak membuat seseorang, apalagi masyarakat, membencinya. Karena betapapun baik ajaran yang dikandung di dalam ilmu politik, tanpa sosialisasi politik, tanpa pendidikan dan pengajaran politik, maka politik kian hari akan semakin dianggap buruk ataupun nista. Jika dicari akar permasalahan, mengapa politik dianggap buruk, jelek, bahkan ternista? Jika kita mencoba untuk mendalami dengan gaya riset grounded ataupun yang tersederhana kualitatif, dan kita terus mencoba dari satu anggota masyarakat ke yang lainnya, maka simpul sederhana yang bisa ditarik yakni adalah mereka tidak memahami makna politik, dan mereka memang tidak terdidik di dalam institusi yang mendidik dan mengajarkan ilmu politik, tak terkecuali mahasiswa. Bahkan mahasiswa ketika diajak berbicara politik, bukan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan ilmu politik, pada umumnya mahasiswa enggan. Kecuali sejumlah aktivis mahasiswa dan sejumlah
masyarakat atau anggota masyarakat yang berusaha belajar sendiri, otodidak untuk memahami politik berbangsa bernegara. Apakah yang menjadi sebab politik dijauhi oleh warga negara? Karena warga negara secara umum melihat sikap, perilaku, tutur kata dari politikus sangat tidak bijaksana. Bahkan partai yang berbasis massa ketika mengandalkan sistem demokrasi, di saat diundang media massa ataupun sosial media untuk memberikan pokok-pokok pikirannya, tidak jarang, bahkan terlalu sering, satu pembicara dengan pembicara yang lain tidak mengenal etika. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan ilmu politik khususnya, mahasiswa dididik dan diajari tentang etika politik. Dan bagi seorang dosen, tentu saja etika politik yang diajarkan, betapapun digali sejak era Plato, bahkan sejak era Rasul, Enoch, Idris alaihissalam. Karena beliau yang mengajarkan pertama kali di dunia tentang baca tulis. Sampai dengan teori-teori barat kekinian, teori-teori ulama kekinian. Maka memahami etika politik Pancasila dari pemahaman-pemahaman yang kami sebutkan di muka adalah untuk mengayakan sikap dan perilaku politik anak bangsa. Betapapun kita belajar teori tentang Marxisme, Leninisme, komunisme, Zionisme, dan seterusnya, isme-isme itu niscaya diyakini, memang harus diyakini. Seluruh isme adalah buatan manusia. Ajaran yang populer di zaman filsuf awal, dari Thales sampai dengan kekinian, semuanya berawal dari etika. Kalau tidak dari etika, maka pemahaman politik berbangsa bernegara di Indonesia niscaya akan buruk. Nah, bagaimanakah idealitas sebagai bangsa Indonesia agar pentas politik sesuai dengan apa yang diajarkan di lembaga-lembaga politik atau lembaga-lembaga pendidikan politik yang kami maksudkan, yakni adalah harus ada keteladanan dari tokoh masyarakat, dari tokoh bangsa, untuk menampilkan bahwa politik itu adalah wisdom, politik itu adalah kearifan, dan politik itu merupakan pancaran dari Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Pancaran dari Allah Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai seluruh kuasa. Pancaran dari Al-Qudus, Maha Suci. Karena itu setiap sikap perilaku politik
harus tersucikan. Pancaran dari assalam. Karena itu politik harus senantiasa mendamaikan diri, mendamaikan keluarga, mendamaikan tetangga, masyarakat, kota, kabupaten, provinsi, bangsa, dan negara. Jika politik disampaikan dengan arif di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita akan bisa menjawab mengapa warga negara mayoritas membenci pembicaraan politik. Karena mereka tidak pernah dididik ilmu politik. Apakah mereka, seluruh masyarakat harus berduyun-duyun ke sekolah tinggi, ke akademi, ke universitas yang di dalamnya ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atau program studi ilmu politik? Tidak demikian. Tidak harus. Marilah guru-guru ilmu politik, guru-guru kewarganegaraan, guru-guru Pancasila memulai membelajarkan ilmu politik di tengah peradaban anak bangsa Indonesia tercinta ini. Melalui kanal hikmatologi kami yang dari kampung Selaket, Kelurahan Samaan, kota pendidikan Malang tercinta ini, menyuarakan semampu kami yang sederhana. Harapannya tentu gayung bersambut bahwa untuk mencintai Indonesia, ilmu politik niscaya diwajibkan setidaknya sebagai pengantar ketika mahasiswa baru memasuki dunia yang berbeda dari lembaga pendidikan sebelumnya. Dan setidaknya juga ditampilkan setelah mereka lulus diwajibkan mengikuti kuliah umum yang disampaikan oleh guru-guru atau dosen-dosen yang bijaksana, yang memahami sejarah peradaban politik Nusantara hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah mereka yang ada di vokasi, di strata 1? Tidak. Tapi sampai dengan mereka yang duduk, yang sedang merekuk di strata 2 dan di strata 3. Di seluruh lini jurusan seharusnya setidak-tidaknya dari awal menjelang perkuliahan resmi dan di akhir menjelang kuliah resmi ataupun sebelum wisuda, ada kuliah umum tentang ilmu politik berdasarkan Pancasila. Kami menyebutnya dengan hikmatokrasi, sistem pemerintahan yang berdasar pada Pancasila dan dipilari partai-partai profesi anak bangsa. Hanya dengan cara yang demikian, maka ilmu politik tidak dinista. Karena memang tidak nista. Seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan aliran kepercayaan yang beragam berbineka di Indonesia. Ketika perilaku seseorang dianggap mewakili agama dan kepercayaan itu, dan perilaku atau sikapnya itu nista, maka tak jarang agama dan kepercayaan itu dianggap senista sikap perilaku perbuatan manusia.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita sudahi sementara dari perjumpaan kita dalam kerangka membangun proses berbangsa bernegara untuk semakin cinta kepada Pancasila, semakin cinta kepada bangsa, semakin cinta kepada negara Indonesia tercinta ini. Terus berupaya satu dengan yang lainnya, menabur benih-benih cinta, merawat tumbuhan-tumbuhan cinta agar berbuah pesona cinta sehingga nista menyingkir meskipun tidak sirna keseluruhannya. Karena dunia ini adalah masih panggung sandiwara. Sabdana yang ke-16 1697 akan kami sampaikan untuk mengakhiri sementara perjumpaan di kanal Hikmatologi. Politik bagian ke-7. Tak merindukan khilafah atau ideologisme selain Pancasila. Ciri insan bumi Indonesia yang paham berbangsa, paham sejarah kerajaan dan kesultanan Nusantara, paham sejarah bangsa Indonesia demi meneruskan ulama dan tokoh bangsa yang luhur budinya. Ikhlasnya ulama dan tokoh sulit mencari tara. Ikhlas. Ingat, maksud kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pemegang tahta dunia. Terima kasih. Segala perhatian dan apresiasinya tentu saja saling melengkapi adalah niscaya. Alhamdulillahirabbil alamin.